Oke, selamat malam teman-teman semuanya ya. Saya kunci ya. Nanti saya akan nyalakan kalau misalnya kita diskusi ya, supaya nggak terpotong-potong gitu ya. Oke, malam ini masih 90-an orang ya, dari 200 sampai 300 yang masuk di grup, tapi masih 99 orang total. Mengapresiasi teman-teman yang join ya, karena sebenarnya kalau misalnya mau dikatakan nggak menarik, materinya nggak menarik ya, tentang etika ya. Ujung-ujungnya mungkin sudah bisa ketebak gitu ya. Tapi saya sangat apresiasi ya untuk 100 teman-teman yang ya bisa dikatakan on time ya, join. Karena penting sekali untuk kita memahami etika profesi ya, etika profesi HR. Kalau teman-teman yang dari psikologi tentu sudah nggak heran ya, ketika menjadi seorang psikolog ada etikanya seperti itu. Nah, sebenarnya etika HR juga ada ya. Sejak pertama kali ada asosiasi HR, maka tentu sudah ada etika. Nah, kita akan bahas etika itu apa. Mungkin nanti kita bisa sedikit diskusi ya. Oke ya. Saya akan share screen. Sebelum saya mulai, mungkin saya ingin tahu teman-teman di sini sudah ada yang punya sertifikasi BNSP, entah yang apa itu namanya, staff kah, atau mungkin supervisor kah, atau manajer yang sudah punya bisa angkat tangan pakai ini ya, pakai emoticon ya. Oke, Mas Dwi. Yang lain, Mas Dwi atau Mbak Dwi nih? Yang sudah punya bisa pakai ini ya. Oh, Mbak Eda. Yang lain? Suara jelas ya, suaranya bukan nggak terdengar, Mas Andri. Jelas ya suaranya ya? Oke. Selain BNSP ada, oke bagus. Nah, saya yakin untuk teman-teman yang sudah punya sertifikat BNSP, nggak dijelaskan nih terkait etika. Ya, padahal sebenarnya ada etika sebagai seorang HR yang profesional. Lawan profesional ya, ecek-ecek ya. Masa kita mau terus HR punya sertifikat BNSP tapi sertifikatnya ecek-ecek gitu ya. Kan nggak mau, merasa terhina banget. Udah bayarnya mahal-mahal ya. Terus kemudian dianggap sertifikatnya ecek-ecek. Nah, jangan sampai. Artinya kita harus punya pride ya sebagai HR. Kita harus paham bagaimana etika sebagai seorang HR ya. Karena nanti saya akan hubungkan ke peran strategis dalam hal bisnis itu di HR. Oke ya. Karena ini saya open, saya kalau misalnya saya khawatir kalau misalnya saya nyalakan bisa nyalakan mic sendiri, ada yang baru join terus kemudian nanti ganggu ya. Tapi nggak apa-apa deh. Teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau diskusi boleh angkat tangan dulu ya. Oke, mic bisa dinyalakan sendiri, saya sudah setting. Oke, untuk yang baru join di RPP Indonesia, ini apa namanya profil saya ya.
Oke. Saya praktisi HR, konsultan hukum dan HR, asesor kompetensi BNSP, kemudian auditor ISO 9001, 45001, jabatan terakhir sebagai JMRJE, terus kemudian founder chairman RBP Indonesia KPPAI, dan ini nomor HP saya ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman kalau misalnya mau belajar ya terkait PKWT, silakan, ada jadwal tanggal 10 Juni besok hari Sabtu jam 7 malam ya sampai jam 9 malam. Ini kita yang kelas intermediate ya. Yang batch 2 yang basic sudah ya, sudah 2 batch. Nah, kita akan belajar terkait promosi ya. Bisa nggak sih PKWT itu dipromosi, terus kemudian dimutasi, terus kemudian berlaku nggak surat peringatan? Terus kalau mangkir gimana? Ya. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Apa kalau terus kemudian mengurutkan diri harus one man notice seperti itu. Nah, ini akan kita bahas. Karena apa? Banyak teman-teman ternyata nggak paham. Ya, karyawan PKWT dimutasi ya. Terus kemudian disuruh resign-nya one man notice, loh, aturan dari mana? Ya, tidak ada aturan yang seperti itu. Ini yang kelas intermediate, kemudian nanti ada yang advance class. Nah, advance class kita akan belajar susun. Nah, ini ya, saya mute semuanya dulu ya. Oke, supaya nggak ganggu. Oke. Advance class kita akan susun PKWT sesuai dengan jenis dan kebutuhan perusahaan. Nanti teman-teman dapat draft ya senilai 500.000. Ini draftnya editable, jadi formatnya Word. Tanggal 21 Juni ya, ini tanggalnya di sini. Jam 7 sampai setengah 10. Ya, investasinya 350, paling lambat 14 Juni, tapi syaratnya ini harus sudah ikut intermediate ya. Supaya apa? Saya nggak jelasin terlalu banyak. Ya, kalau terus kemudian teman-teman nggak ikut intermediate, waduh, nanti akan sulit. Ya. Nah, saya sarankan teman-teman bisa ikut ya intermediate, nggak perlu yang basic, yang intermediate aja. Bisa daftar di sini. Untuk intermediate masih bisa ya. 150.000 untuk 1 orang. Terus kemudian kalau misalnya mau langsung 5 orang boleh ya. Jadi 1 aja yang daftar, isi form semuanya 5-5-nya, per orangnya 140.000. Lalu ada certified HR officer dan IR officer tanggal 17. Keduanya tanggal 17 ya, jam 8 sama jam 1 siang. Nah, ini materinya. Nah, teman-teman yang ikut dua-dua dan kemudian lulus nanti akan dapat jadi 3 title ya. CHRO, CIRO, terus kemudian ada yang Primary HR Officer atau PHRO. Ya, ada dapat 3 title karena sudah lulus keduanya. Kemudian tanggal 18 hari Minggu, ini hari Sabtu ya, kalau teman-teman mau ikut, hari Minggunya ada Certified Industrial Relation Professional, CIRP, semuanya online ya. Untuk CIRO ini investasinya 700.000 per sesi, ini ada 2 sesi, jadi kalau misalnya teman-teman daftar 2 sesi, hanya 1,3 juta. Ya, paling lambat tanggal 14 Juni, seperti itu. Nah, CIRO ini investasinya 1,1 ya, sampai tanggal 12 Juni, kemudian 13 sampai 17 Juni 1,2 juta. Kalau teman-teman daftar 4 orang langsung, berarti per orang 1 juta. Paling lambat tanggal 13 Juni. Ya. Silakan kalau teman-teman mau join. Oke, sudah 130 orang. Nanti ketika diskusi saya akan nyalakan ya mic-nya. Nah, kita tahu lah ya istilah etika. Waduh, ini orang nggak punya etika banget gitu ya, nggak sopan banget. Nah, etika itu apa? Etika itu aturan. Bagaimana cara bersikap. Supaya apa? Untuk mencapai perdamaian, artinya yang satu tidak mengganggu yang lain. Ya, tidak menyakiti, tidak merugikan. Nah, dalam dunia profesional etika itu diperlukan supaya apa? Setiap pekerja saling menjaga hubungan, menghormati satu sama yang lain. Ya, ini etika profesi, kita akan lebih dalam lagi. Kemudian fokus etika adalah
supaya setiap orang itu sadar akan adanya value, akan adanya nilai. Setiap orang sadar punya pedoman, punya batasan perilaku ketika dihadapkan dilema pada pekerjaan masing-masing. Ya, kalau perusahaan punya etika bisnis, punya code of conduct, code of ethics, supaya apa ya? Kita bisa bekerja secara profesional, ya, mengikuti budaya perusahaan. Demikian juga halnya kita sebagai HR yang profesional. Nah, profesi itu apa sih? Ada yang ngomong profesi itu jabatan, ya nggak apa-apa, ya. Tapi jabatan yang bagaimana? Nah, ternyata profesi ini bukan sekedar jabatan, tapi orang yang ada di jabatan tersebut punya pengetahuan khusus yang didapat melalui pelatihan atau pengalaman atau keduanya. Ya, tujuannya apa? Dapat membimbing atau memberi nasihat untuk diri sendiri, untuk melayani orang lain. Ya. Kemudian profesionalisme ini adalah perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang yang memberikan nasihat. Ketika kita menjadi HR, kita memberikan advice kepada siapa ya? Kepada perusahaan. Ayolah ikutin aturan pemerintah. Tujuannya apa? Supaya aman. Ya, kepada para manajer, ayolah ikuti aturan pemerintah. Ayolah teman-teman manajer ini menghargai anak buahnya. Jangan dieksploitasi. Ya, itu namanya profesionalisme. Nah, profesionalisme ini menuntut adanya keahlian dan ada standar perilaku yang sudah ditetapkan dan diterima secara umum. Ya. Nah, profesi profesional ini ada konsep-konsep dasar yang kita harus pahami, ya, yang berasal dari keahlian, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Oke, lebih lanjut, etika profesi menurut Prakoso, ya, ada etika khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab pada ilmu dan profesi yang disandangnya. Jadi ya kita menghargai, gitu ya, keilmuan HR, profesi HR. Dan kalau menurut Mukhtar, etika profesi itu mengikat bagi setiap pemegang profesi. Artinya apa? Setuju tidak setuju, ya, mau tidak mau ada pembatasnya. Ya, ini namanya etika. Ini namanya panduan yang teman-teman harus ikuti sebagai HR. Ketika kita tidak mengikuti, maka kita tidak sedang ada dalam kondisi profesional. Ya, kalau terus kemudian disebut, lu gak profesional, ya jangan marah. Ya, karena mungkin kita ngikutin bos kita untuk tidak mengikuti aturan pemerintah. Ya, maka dapat disimpulkan etika profesi merupakan suatu tujuan agar setiap pemegang profesi tetap berada dalam nilai-nilai profesional, ya, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi profesi yang dipegangnya. Teman-teman mungkin ingat atau saya ingetin deh ya, tempo hari itu ada salah seorang VP, ya, Vice President dari sebuah bank, Vice President HR dari sebuah bank nasional di Indonesia yang ternyata dia ngerampok bank. Ya, nah ternyata dalam etika profesi HR juga diatur. Jadi bukan terus kemudian hanya sekedar normatif, nggak normatif, ya, tapi bagaimana kita berperilaku sampai di luar itu juga diatur dalam etika profesi HR. Ya, jadi etika profesi ini adalah prinsip moral, ya. Jadi ada prinsip moralnya. Ada nilai-nilai yang mengatur perilaku. Tapi bisa jadi ada yang tercantum dalam kode etik yang sifatnya tertulis, ada juga yang tidak. Ya.
Etika profesi SDM mengharuskan para profesional SDM untuk mempertimbangkan martabat dan hak karyawan ketika membuat keputusan. Bos minta lembur wajib, ya, minimal 1 jam baru dibayar. Memang di aturan ketenaga kerjaan nggak diatur minimal lembur berapa jam baru bisa dibayar. Tapi kita mempertimbangkan hak-hak karyawan ketika membuat keputusan. Ya, kita ngomong sama bos, ya janganlah bos, minimal setengah jam lah. Mungkin kalau 15 menit ya masih sifatnya persiapan. Ya. Nah, etika profesi ini adalah kerangka kerja etis untuk menilai apa yang kita lakukan. Ya, kita menghargai hak dasar manusia, prinsip-prinsip keadilan sosial, prinsip-prinsip alamiah, prosedur-prosedur untuk mencapai keadilan, kesetaraan, dan konsistensi dalam mengelola manusia. Ya, jadi ini pentingnya etika profesi. Manfaat etika profesi meningkatkan profesionalisme. Ketika kita menjalankan sesuai dengan etika ini, ya kita adalah orang yang profesional. Kita memahami, kita punya value, ya, kita menghargai diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah memperkuat kepercayaan. Self confidence kita lebih kuat. Ya, ya bahasa lainnya pride kita lah sebagai seorang HR. Kita percaya diri, ya, karena kita tahu kita bekerja dengan benar, mengikuti aturan, mengikuti etika yang ada. Namanya etika profesi bukan hanya guideline yang mengatur masalah normatif, tapi juga profesional yang lain ternyata. Ya. Ketika belum ada sistem di perusahaan, sebagai seorang profesional HR, kita harus berpikir secara analitis ya, ada resiko enggak? Ada kelemahan enggak kalau enggak ada SOP-nya? Ya, sehingga ketika kita profesional, kita berpikir, waduh ini enggak ada SOP-nya. Maka kita harus merasa kita merasa harus membuat SOP. Sehingga ada guideline. Bagi siapa ya? Bagi diri kita sendiri. Ada batasan-batasan. Bagi anak buah kita. Di perusahaan belum ada ya bagi perusahaan. Sehingga sistem kerja di perusahaan bisa lebih baik. Kalau perusahaan sudah punya sistem kerja yang baik, produktivitas pasti naik. Nah, disitulah peran kita sebagai HR business partner bisa dirasakan. Karyawan nggak takut salah karena punya pedoman. Kalaupun karyawan salah, ada pedomannya. Ini loh, kamu melanggar. Ya, jadi ini manfaat etika profesi. Nah, sebenarnya di dunia ini ada banyak asosiasi HR, ya. Teman-teman mungkin pernah dengar namanya SHRM. Terus kemudian ada lagi yang di Australia, IHR, ada lagi yang di Afrika Selatan, ya, itu HR-nya juga berkembang, ya, asosiasi HR-nya. Ada lagi mungkin yang di Malaysia. Nah, saya ngambil dari CIPD. CIPD ini kepanjangannya Chartered Institute of Personnel Development. Ini dari Inggris. Ya, ini juga salah satu asosiasi HR. Selain asosiasi, mereka juga mengadakan sertifikasi, ya, di bidang HR. Nah, kenapa saya mengambil dari CIPD, punya CIPD ya? Jadi CIPD ini punya
Code of Conduct and Ethics Januari 2023. Jadi baru banget ya. Mereka mengevaluasi yang lama-lama kemudian memperbarui. Ya. Tapi beberapa poin akan ada yang saya edit ya. Karena ada tulisannya menggunakan logo CPD ya, kita nggak perlu lah karena kita sedang tidak ada di Inggris ya. Kita ada di Indonesia, ya kita mengutip yang penting-penting aja. Ya. Nanti next ya HRBP Indonesia akan punya Code of Ethics yang mau nggak mau harus ditaati oleh semua member kalau mau disebut profesional. Ya. Dan saya nggak ngarang-ngarang yang aneh-aneh ya, namanya Code of Ethics ya juga standar lah. Sebagai seorang profesional, Nah, yang pertama, Code of Ethics dari CPD ya, bahwa kita sebagai HR harus berdampak positif dan kita aktif pada kehidupan kerja. Ini ya, dengan memenuhi tujuan untuk memperjuangkan pekerjaan kehidupan yang lebih baik bagi generasi sekarang, mempromosikan praktek yang berpusat pada orang, mengembangkan orang, menjadi champion ya dalam hal pengalaman karyawan, mendukung kesehatan, pendidikan, kesejahteraan bagi mereka yang berada di lingkungan kerja. Nah, ini poin singkatnya. Nah, ada yang harus kita lakukan dari poin pertama dampak positif ini. Mengembangkan dan memperjuangkan kebijakan dan prosedur yang mendorong perlakuan yang adil, konsisten, dan setara bagi semua. Nah, ini harus diterapkan dalam hal apa? Reward management. Dalam hal apa? Rekrutmen. Nggak boleh terus kemudian memperlakukan yang beda agama, ya, beda kepercayaan, beda parpol lagi ya, dengan nggak adil. Oh, dia bukan teman saya. Oh, parpolnya beda. Kemudian memperjuangkan dan menunjukkan praktek tenaga kerjaan dan bisnis yang mendorong kepekaan terhadap adat istiadat, praktek budaya serta keyakinan dan hak pribadi orang lain. Sambil menjunjung tinggi dan mempromosikan kesempatan yang sama, keragaman, inklusi, dan martabat. Ya, jadi ya intinya ya jangan membedakan orang lah. Promosi, setiap orang punya kesempatan yang sama. Ya, kalau mau dipromosikan, dia layak dipromosikan, ya promosikan. Kemudian tidak menggertak, melecehkan, menyalahgunakan, mendiskriminasi, menjadikan korban ya, atau melakukan perilaku yang menyinggung perasaan di lingkungan kerja. Memastikan mereka yang bekerja untuk Anda memiliki tingkat kompetensi. Nah, ini ya, artinya pengalaman pelatihan ya, maksud saya pelatihan harus ada di perusahaan Anda ya, perusahaan teman-teman. Bagaimana pengawasan, dukungan yang sesuai, terus kemudian setiap karyawan punya kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Kemudian mendorong dan memfasilitasi berbagai pilihan untuk berbicara di luar pelaporan pelanggaran. Ya, jadi kalau misalnya ada yang melanggar, mana caranya untuk bisa lapor. Jangan sampai terus kemudian ada kotak ya, kotak keluhan, terus jadinya surat kaleng. Jangan, itu nggak baik. Karyawan yang berbicara, ngomong tentang sesuatu, ya harus didukung. Ya, jangan terus kemudian masuk buku hitam misalnya. Ya, terus kemudian kita sebagai profesor juga angkat bicara tentang masalah dan kekhawatiran di tempat kerja. Ada isu-isu apa yang krusial misalnya. Informasikan ke atas. Ya.
Ini yang harus kita lakukan. Terus kemudian kebajikan dan penata layanan, ya, bertanggung jawab secara sosial mendukung kebutuhan organisasi di masa depan, membantu meningkatkan komunitas tempat tinggal Anda bekerja. Nah, ini berbicara juga masalah tempat kerja dan CSR sebenarnya, ya. Kita harus bisa membuktikan bahwa para pemangku kepentingan, siapa pemangku kepentingan ini? Ya, perusahaan, dalam hal ini bos, ya, para manajer, karyawan, termasuk di sini juga masyarakat luas, telah dipertimbangkan. Ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu itu jangan terus kemudian berdampak negatif bagi karyawan. Ya, ya memang kalau misalnya bos minta bonusnya turun, ya memang berdampak negatif, tapi bukan terus kemudian dilihat dari satu sisi itu aja. Ya, namanya bonus itu kalau memang perusahaan lagi down, ya mau diapain? Ya, paling enggak kita mesti mempertimbangkan dengan baik, mendiskusikan sebelum memutuskan. Kemudian menjunjung tinggi semua kepatuhan, peraturan-peraturan dan kewajiban hukum di negara tempat Anda berpraktek, ya. Jadilah teladan dalam pengembangan yang lebih maju jika memungkinkan, termasuk bertindak melampaui persyaratan hukum minimum. Artinya apa? Ya, minimal kita mengikuti aturan pemerintah. Kalau aturan pemerintah sudah bisa, maka lampaui aturan pemerintah. Bisa lebih baik. Kemudian yang ketiga, bertindak sesuai dengan kepentingan pemberi kerja atau klien. Ya, kita harus profesional mendukung perusahaan. Ya, ya memang maju tak gentar bela yang bayar, tapi juga bela yang bayar bukan dalam hal melanggar. Ya. Nah, kalau terus kemudian bos maunya A, sedangkan aturannya B, ya kita harus lebih profesional. Ya, mengikuti aturan yang berlaku. Ini yang di poin 3. Poin yang keempat, mengembangkan kebajikan dan praktek yang memperlakukan orang lain dengan sopan, bermartabat, dan hormat. Ya, jadi kalau misalnya ketemu teman satu kantor, ya sebagai HR, nggak usah munafik lah ya. Kalau misalnya teman-teman lagi ada masalah, ya diselesaikan ya. Tapi kita harus menghormati orang lain. Ya say hello, yang ramah seperti itu. Kemudian mematuhi persyaratan hak cipta, kekayaan intelektual, paten, lisensi pembajakan, plagiarisme, rahasia dagang, hak privasi, dan peruntukan yang berlaku, menghormati hak orang lain. Ya, ini masalah cipta. Ya. Yang ketiga, karakter yang baik. Menerapkan penilaian yang baik, bersikap jujur, tidak membiarkan kepentingan pribadi merusak objektivitas Anda. Ya. Kemudian melindungi reputasi profesi. Kita harus bisa jadi teladan, ya, jujur, integritas, profesional, ya. Terus kemudian bertindak dengan cara mendukung. Nah, ini ada CIPD-nya nih, ini CIPD-nya belum saya edit. Selalu bertindak dengan cara yang mendukung dan menjunjung tinggi nilai standar, ya, reputasi, nilai, kebijakan profesi, tidak bertindak dengan cara yang dapat mendiskreditkan profesi. Ya, ini CIPD-nya harusnya dihapus ini atau anggota lainnya. Kemudian membangun, memelihara, dan mengembangkan hubungan profesional, saling percaya, ya, saling menghormati dengan antar stakeholder, ya, di perusahaan. Tidak menyalahgunakan posisi profesional Anda untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, ini kan masih terjadi, ya. Ada juga teman-teman HR yang mau, contoh misalnya PKWT, ya, perpanjangan PKWT wajib bayar seperti itu, ya. Mau masuk perusahaan wajib bayar, ya. Wajib ngasih angpau, ya, ada amplop, ada yang seperti itu masih, ya.
Kemudian memastikan bahwa penilaian profesional Anda tidak terganggu, dapat dianggap terganggu karena bias. Jadi nggak boleh kalau misalnya kita menilai secara objektif, jangan sampai bias. Ya. Kemudian awas dengan konflik kepentingan. Tindakan-tindakan ya, segala sesuatu yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Oke, itu karakter yang baik. Kemudian layanan dan kompetensi profesional. Memberikan syarat kompetensi dan layanan yang tinggi ya. Servis kita harus baik, berkomitmen untuk terus mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan pengalaman Anda. Kembangkan kompetensi ya. Kembangkan keingintahuan. Cari feedback apakah terus kemudian kompetensi kita sudah cukup atau belum. Ya. Teman-teman yang sudah punya sertifikat kompetensi BNSP, jangan terus kemudian saya sudah punya sertifikat CRM, CHCM dan sebagainya. Nah, itu ilmunya loh masih sedikit ya. Kalau teman-teman ingin tahu tentang sistem kompetensi ya, yang diujikan masih 15, sedangkan untuk HRM ya, sedangkan namanya kompetensi HR itu masih sangat banyak. Ya, jadi tetap kembangkan, tetap belajar. Sertifikasi itu masih awal. Anda harus terus belajar. Dibiayai atau tidak dibiayai perusahaan, Anda harus mengejar namanya kompetensi. Terus belajar. Caranya gimana? Ya banyak sih caranya. Ya, ketika kita mau berkembang ya, kita akan mendapatkan banyak cara. Tapi bukan terus kemudian ngarepnya, ayo Pak Ferry ngadakan yang gratis terus. Waduh, kalau gratis terus kemudian Anda nggak akan bisa berkembang, percayalah. Ya, jujur ya, saya selama ini waktu zaman-zaman COVID kemarin kan webinar macam-macam, ya kan? Saya ikut 1, 2, saya nggak dapatkan banyak hal. Karena apa? Ternyata yang di-share-kan juga ya apa ya, nggak komplit. Ya. Nah, yang kedua memberikan layanan yang berwawasan luas. Artinya ketika kita memberikan informasi, ya ada risk thinking-nya, ya ada ininya, ada itunya. Jadi bisa lebih kompleks ya. Jadi ketika mengambil keputusan itu enggak, resikonya resiko yang paling kecil. Ya. Lalu kemudian jika kita bekerja di luar keahlian kita, maka ya cari orang yang ahli untuk jadi advisor kita. Data-data yang ada harus dilindungi, dirahasiakan. Ya, jangan sampai terus kemudian dibuka untuk kepentingan siapapun sehingga merugikan perusahaan. Yang kelima, tanggung jawab pribadi. Bertanggung jawab atas tindakan Anda, mempertimbangkan dampak Anda terhadap orang lain, menunjukkan keberanian dalam pendekatan Anda terhadap keputusan yang sulit dan dilema etika. Ya, jadi etika ini ada dilemanya ketika apa ya, ada pelanggaran. Mengambil tindakan untuk memastikan bahwa rekan lain tidak melanggar atau menyebabkan pelanggaran kode etik ini. Ya. Jadi rekan lain itu bisa atasan kita, sama-sama HR-nya, ya. Teman kita, bawahan kita, pastikan apa yang dilakukan oleh rekan kita sama-sama HR tidak melanggar kode etik. Kalau kemudian terjadi perselisihan,
maka selesaikanlah perselisihan secara profesional. Ada due date-nya, ada tenggat waktunya. Ya, ketika terjadi sesuatu dan terus kemudian asal PHK, ya semuanya ada pembicaraan lebih dulu. Kemudian setiap keputusan kita harus bertanggung jawab. Bagaimanapun caranya kita harus bisa memperbaiki masalah. Dan perbaikan masalah kita bukan terus kemudian menimbulkan masalah yang baru. Tapi bisa mengurangi kerugian, pokoknya mengurangi segala sesuatu lah. Potensi-potensi bahaya, resiko bagi perusahaan. Ya. Kemudian mematuhi semua permintaan informasi yang wajar. Minta data karyawan, ya, atau karyawan minta surat, ya dikasih kalau memang dia layak untuk menerimanya. Asuransi, ya, BPJS, semuanya harus didaftarkan. Ya, tadi ada diskusi di grup diskusi non HR, ya. Nah, perusahaannya nggak daftar BPJS ternyata. Menunjukkan profesionalisme dan standar perilaku yang tinggi dalam komunikasi profesional dan pribadi. Ya, bagaimana cara kita bertindak, ya, berkomunikasi dengan teman, dengan atasan, terus kemudian bagaimana metode menulis di email, terus juga aktivitas online. Ini juga kita harus menunjukkan profesionalisme. Ya, pendek ya, tapi ini mencakup banyak hal. Oke. Nah, apa kaitan visi misi, ya? Perusahaan pasti punya visi misi, ya. Bisnis pasti punya visi misi. Ketika visi misi organisasi dan apa yang dilakukan oleh organisasi tidak sesuai dengan yang tertulis dalam aturan perundangan, karena yang tertulis dalam aturan perundangan ini pasti terhubung dengan etika profesi. Kita harus mengikuti aturan perundangan. Maka kita butuh HR skill. Ya, ada skill HR yang kita butuhkan untuk kita bisa memenuhi keinginan organisasi, tapi tidak dengan melanggar aturan perundangan. Nah, HR skill yang bagaimana? Nah, inilah, ya, secara strategik ini yang menjadi pemahaman, ini yang harus kita lakukan sebagai seorang HR, ya, business partner perusahaan. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke dilema, ya, ke sini dulu. HR punya kompetensi, punya tanggung jawab, ya, employee satisfaction, ya, kemudian performance management, HR strategi dan lain sebagainya di sini. Tujuan kompetensi HR apa sih? Ya, untuk mendukung bisnis, ya, perusahaan yang sustain, ya, perusahaan yang tetap ada bagaimanapun kondisinya. Terus kemudian hubungan dengan karyawan yang baik, dan teman-teman harus juga tetap melaksanakan pekerjaan HR dengan baik. Ya, 3 ini yang harus kita pertahankan. Nah, kita sudah paham ini, apakah itu cukup? Ya nggak cukup. Sedangkan bos itu pengennya profit. Profitnya naik, cost-nya turun. Supaya apa? Dapat yang namanya cuan. Ya, bos kalau dengar cuannya besar itu pasti happy. Ya, bos pasti happy kalau cuannya besar. Ya, kita harus mendukung perusahaan dengan apa? Kompetensi kita sebagai HR. Tapi jangan lupa, ya, kita punya etika HR. Kita harus membantu perusahaan dengan meningkatkan kompetensi kita. Nah, caranya gimana? Kita harus punya kompetensi yang lain selain kompetensi HR.
kompetensi HR ini nggak cukup, ya. Kompetensi HR ini nggak cukup. Kita butuh bisnis efisiensi kompetensi. Butuh belajar yang namanya Lean Six Sigma, ya, Kaizen, atau mungkin zaman sekarang Scrum, terus kemudian design thinking. Tujuannya apa? Ya, dari HR etik dan kompetensi HR dan bisnis efisiensi kompetensi, kita bisa mendukung perusahaan menurunkan cost, menaikkan profit, tapi kita tidak melanggar aturan. Bos pengen PHK, yang ngomong sama bos, jangan dulu bos. Pak bos maunya apa sih? Apa nggak bisa karyawan dipertahankan? Iya, saya mau sebenarnya mempertahankan karyawan, tapi terus kemudian biaya sangat besar. Oke, kita coba dulu. Kita lakukan efisiensi. Kalau mentok, ya mau gimana lagi? Harus downsizing, harus lay off karyawan, ya sudah. Paling nggak ya kita sudah lakukan yang maksimal. Tapi tidak semua karyawan terus kemudian langsung di PHK. Lihat ada sistemnya dan sebagainya. Pastikan juga ya karyawan yang di PHK wajib dibayar sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Jadi dari sisi kompetensi kita sebagai HR, kita memperhatikan etika HR. Kita bisa jadi HR yang profesional, HR business partner. Oke. Nah, ini implementasi per bidang ya. Nah, secara umum kita harus mengakui bahwa tujuan strategis organisasi ini harus jadi yang utama ya. Kita perhatikan ya, kita mengakui bahwa karyawan berhak untuk diperlakukan sebagai manusia seutuhnya ya. Terus kemudian jangan memperlakukan karyawan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi jangan karyawan terus kemudian dieksploitasi seperti itu dan tidak diperhatikan. Ya. Tapi juga harus diperhatikan berhubungan dengan karyawan secara umum dengan cara yang mengakui hak alamiah mereka ya. Ya gaji harus dibayarkan, upah lembur, perlakuan secara adil dan sebagainya. Ya. Itu kita harus perhatikan. Terus kemudian di bidang OD nih ya, Organization Development. Kalau kita mau mengubah perusahaan, kita sepakati dulu dengan perusahaan, kalau misalnya kita sebagai konsultan ya dengan klien, ya, atau dengan manajer, atau dengan bos, apa tujuan program ini, bagaimana programnya, resikonya apa, jelaskan secara tuntas program-program yang akan dilaksanakan, ya. Ini banyak banget nih. Ini udah ada, terus kemudian rekrutmen seleksi ini lebih banyak lagi. Nah, kalau UD mungkin nggak banyak yang di UD ya. Nah, yang direkrutmen memperlakukan kandidat dengan penuh pertimbangan. Lamaran harus diakui, kandidat harus diberikan informasi tanpa penundaan. Ya, kayak tadi tuh ada juga yang di grup dunia kerja. Pak, gimana Pak? Lamaran saya yang kemarin. Oh iya, japri aja. Nah, itu udah berapa lama tuh? Ya, seharusnya ketika sudah tidak mau dilanjut ya dari perusahaan, ya dikasih tahu si pelamarnya harus berhenti di sini prosesnya. Ya, ini banyak nih HR yang nggak ngikutin etika di sini. Ya, hindari pertanyaan yang mengganggu dalam wawancara. Jangan membuat kandidat berada di bawah tekanan yang tidak semestinya dalam wawancara. Ya, mencecar kandidat, terus kemudian membuat kesimpulan yang pribadi kita sendiri, ya penilaian pribadi itu juga nggak boleh. Gunakan kriteria seleksi yang relevan berdasarkan analisis yang tepat atas persyaratan pekerjaan yang tepat. Nah, saya baca ya lowongan kerja. Dibutuhkan resepsionis misalnya.
terus kemudian tulisannya berhijab atau tidak berhijab boleh. Lah buat apa ditulis? Ya, berhijab atau tidak berhijab itu ditulis, itu merupakan salah satu kriteria yang masuk diskriminasi. Jenis kelamin itu juga diskriminasi. Usia itu juga diskriminasi. Jadi seharusnya nggak boleh, ya. Lowongan ditulis usia, ditulis jenis kelamin, dekat dengan kantor ya wilayah ini atau mungkin kampus dari kampus X itu juga masuk diskriminasi. Ya. Oke, lanjut lagi rekrutmen. Rekrutmen banyak nih. Bentar ya. Ya, berikan kesempatan yang wajar kepada kandidat untuk mempresentasikan kasus mereka dan untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Kemudian hindari mengambil kesimpulan tentang kandidat tanpa bukti. Berikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai pekerjaan, prospek, dan sebagainya. Hanya menggunakan tes yang telah divalidasi dengan benar. Ya. Jangan menggunakan tes yang diskriminatif atau bias. Memantau tes untuk mengetahui dampak dan bias yang tidak diinginkan. Pastikan bahwa kandidat tidak dirugikan secara tidak adil dalam proses tes ya. Kayak kemarin tuh ada lowongan yang terus kemudian belum masuk sudah disuruh bawa metrai 20.000. Ya. Itu untuk proses tes, nanti suruh bayar ya. Jadi suruh ngambil 20.000 tapi ternyata ada yang info juga sudah balik-balik tuh perusahaan. Itu bayar 500.000 akan dipanggil tapi nggak dipanggil. Berikan umpan balik kepada kandidat atas hasil tes, kecuali ada alasan yang kuat untuk tidak diberikan. Ya, ini ternyata ini menjadi poin penting ya, memberikan feedback. Kenapa nggak diterima, kelemahannya apa? Ya, apakah kelemahan itu sehingga nggak diterima merupakan judgement yang melemahkan kandidat ya nggak juga ya. Kan itu berdasarkan penilaian kecocokan perusahaan. Nggak cocok di perusahaan ini karena ini. Belum tentu perusahaan lain value-nya sama. Memastikan bahwa keputusan seleksi bebas dari diskriminasi atau bias diskriminasi. Memberikan alasan keputusan kepada kandidat yang tidak lolos jika mereka memintanya. Tanya kode. Ini rekrutmen seleksi sampai lembar ketiga ya. Learning and development. Memberikan kesempatan belajar secara luas ya bagi para karyawan. Karyawan diberikan otonomi untuk memilih mau belajar apa. Ya, pastinya sesuai dengan jabatannya ya. Nggak boleh terus kemudian accounting ya, terus kemudian minta belajar programming, yang ngawur namanya kayak gitu. Oke ya, jadi macam-macam nih learning and development. Hindari memanipulasi orang untuk menerima nilai organisasi yang dipaksakan. Memastikan bahwa orang-orang mengambil bagian dalam kegiatan pembelajaran merasa aman secara psikologis. Ya. Terus kemudian menerima bahwa meskipun organisasi memiliki hak untuk melakukan kegiatan pembelajaran pengembangan yang dapat meningkatkan kinerja, individu juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kerja mereka sendiri. Ya, ini ada yang development ya. Performance management, saling menghormati, keadilan prosedural ya, transparansi dalam hal penilaian. Ini penting ya. Reward management, secara umum menerapkan prinsip-prinsip keadilan prosedural dan distributif. Memastikan bahwa kebijakan dan praktek pemberian penghargaan bersifat adil, merata, transparan, dan serta diterapkan secara konsisten. Ya, ya nggak diskriminasi lah dalam hal penggajian. Teman-teman harus sudah susun namanya struktur skala upah.
terus kemudian karyawan yang kontribusinya baik, ya, maka diberikan penghargaan yang baik pula. Memastikan bahwa karyawan mengetahui secara umum dasar pemberian imbalan, ya, kenapa mereka digaji sekian, kenapa dikurangi gajinya, kenapa kalau misalnya di demosi turun gaji, kenapa seperti itu, ya, yang ini struktur skala upah, ini apa namanya, internal equity, pemberian bonus juga kriteria yang adil dan layak. Hindari skema bonus yang mendorong perilaku yang tidak diinginkan. Terus cari tahu nih kira-kira yang tidak diinginkan seperti apa. Employee relation seperti ini, ya, menyampaikan kesepakatan, ya, bersikap terbuka terhadap masukan dari karyawan dan tanggap terhadap pertanyaan dan kekhawatiran yang dapat dibenarkan, memberikan kesempatan dan saluran yang tulus bagi karyawan untuk mengekspresikan pandangan mereka, negosiasi dengan etikat baik, mengakui bahwa kepentingan manajemen dan karyawan tidak selalu sama, ya, jadi kita memfasilitasi semuanya. Praktek ketenagakerjaan secara umum menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan memuaskan, mempromosikan kesejahteraan karyawan, ya, dengan meningkatkan kualitas kehidupan kerja yang disediakan bagi karyawan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dan merekrutmen, seleksi, pembelajaran, dan seterusnya, ya. Mengelola keragaman dengan mengakui perbedaan di antara orang-orang dan memastikan bahwa setiap orang merasa dihargai. Menangani masalah disipliner sesuai dengan prinsip keadilan yang wajar. Mengakui bahwa setiap orang mungkin memiliki keluhan yang sah dan kita harus menanggapi dengan penuh perhatian dan simpati. Ya, menjaga keamanan kerja sejauh mungkin dan mengambil tindakan alternatif untuk menghindari redundansi yang sifatnya wajib, ya. Yang tidak dihindari, ya, bagaimana supaya diringankan. Oke, ya. Jadi ini per sub pekerjaan HR. Nah, apakah pelanggaran-pelanggaran terkait etika ini hanya terjadi di Indonesia? Ya, ternyata enggak. Nah, ini, ya, ada 3 kasus. Yang pertama namanya Ralph Kellogg, ya. Dia disuruh mem-PHK orang negro sama bosnya. Kellogg ini sudah ikut sertifikasi HR di SHRM. SHRM ini Society for Human Resource Management, ya, salah satu asosiasi HR tertua di dunia, ya. Titelnya SHRM SCP. SCP ini senior, ya. CP ini CP yang basic, ya. Jadi kalau teman-teman kayak sekarang, ya, sertifikasi BNSP sih nggak ada levelnya, ya. Tapi SCP ini senior. Nah, dia paham maksudnya manajernya, nggak suka sama orang negro. Terus dia diskusi dengan temannya, dengan mentornya, gimana nih kasus ini? Nah, lalu kemudian si Ralph ini bilang sama atasannya, dia nggak bisa mem-PHK karena nggak ada alasan, ya, karena nggak cocok. Terus kemudian si Ralph resign. Ya, ini kan ditulis di sini, beberapa bulan kemudian ia keluar dari organisasi tersebut. Pastinya sudah cari lowongan yang lain. Artinya apa? Kalau teman-teman sekarang mengalami dilema, ya, saya nggak sarankan sih teman-teman langsung keluar. Sebisa mungkin misalnya bosnya bisa diubah, ya. Kita kasih informasi-informasi supaya bisa berubah, terutama terkait PKWT, ya, yang major di Indonesia ini PKWT, terus kemudian tentang UMP UMK. Kalau misalnya bisa diubah, ya, jalanlah. Tapi kalau bos sepertinya mengharapkan Anda keluar, ya cepat-cepat cari perusahaan lain, ya. Kalau memang sudah nggak nyaman, ya sudah, mau diapakan, ya keluar meskipun belum dapat
kerjaan terus mau makan apa ya? Tetap makan nasi lah ya. Pak Ferry pernah nggak kayak gitu Pak Ferry? Wow, saya bolak-balik saudara. Ya. Ini sebabnya kenapa sampai sekarang saya belum mau gabung di perusahaan. Padahal satu sisi sebagai seorang profesional saya ingin ya memajukan perusahaan, tapi melihat perusahaan yang seperti itu saya jadi males. Ya, sampai sekarang sudah berapa tahun saya belum ada ngelamar sama sekali. Terakhir pernah dipanggil ya. Perusahaannya nggak jauh dari sini, paling 10 menit lah ya dari rumah kalau naik motor. Dekat banget. Cuman masa iya level manager, senior manager, PKWT. Ya kan padahal perusahaannya besar. Ya, dan itu saya dipanggil ininya ya. Saya nggak ngelamar, dipanggil sama HR-nya. Dia lihat di LinkedIn. Ya, nah ini cerita pertama. Cerita yang lain, namanya Herman ya. Ini bukan salah tulis Herman ini ya, karena ini orang-orang luar ya. Ya, namanya seperti ini. Jadi si Herman ini terkait biaya lembur. Ya, bosnya pengen lembur karyawan nggak dibayar. Si Herman nggak mau. Karena apa? Di Amerika ada namanya FLSA, Fair Labor Standard Act. Ya, di Amerika tuh macam-macam, ada FM apa ya, FLSA, ada Cobra, ada macam-macam standar aturannya. Banyak banget. Ya, Cobra bukan ular ya, itu kepanjangan juga. FMLA lah, ya macam-macam lah, banyak ini standar. Nah, kemudian intinya Herman nggak mau ya, karena ini melanggar aturan ini di sini ya. Herman menjawab bahwa ia diminta untuk melanggar hukum federal. Dia nggak mau, dia kemudian resign. Nah, pada akhir cerita ya, kemudian pemilik bisnis dan kepala bagian keuangan dituntut karena memasukkan kontribusi. Ini 401 mungkin apa ya, aturan ya, pasal. Nggak enak semua nih ceritanya. Ada satu lagi, ini juga nggak enak. Karen Young, ini juga dia punya title SRM SCP, sudah senior nih. Ingat pernah bekerja sebagai manajer SDM di sebuah perusahaan manufaktur. Diberitahu untuk tidak melaporkan klaim kompensasi pekerja. Ya, tapi terus kemudian Young ngikutin, ya, disuruh untuk melakukan hal salah, si Yang ini mengikuti. Padahal dia sudah punya sertifikasi SCP, SRM SCP ya. Ini sudah senior nih. Ya, teman-teman coba browsing ya. Requirement-nya SRM SCP ini kalau nggak salah minimal dia sudah 7 tahun kerja di HR. Sudah ikut sertifikasi SRM yang CP dulu sebelum dia bisa boleh ngambil SCP. Akhirnya si yang ini dapat peringatan tertulis. Ya, yang manajer pabrik nggak dapat bonus, siang dia dapat SP2 terus kemudian dipecat, di PHK siang ini. Karena dia melakukan pelanggaran. Ya, nah inilah tentang etika profesi di HR.
Silakan, kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya, bisa nyalakan mic-nya ya. Saya sudah buka. Silakan yang mau tanya. Kita bisa diskusi lah ya. Sebelum nanti saya share materi dan sertifikat ya. Silakan. Yuk, kalau ada yang mau diskusi, silakan. Nanti untuk sertifikat saya share di grup ya. Kok sertifikat materi. HR ada where ways. Maksudnya apa nih, Mas? Semutnya kasihan nggak berkembang. Sabar dulu ya. Ya, Bu. Silakan teman-teman. Kalau ada yang mau mengomentari, ada yang mau cerita. Saya cek dulu ya untuk link sertifikatnya. Silakan teman-teman. Saya buka dulu. Ya, menjaga integritas, Cak. Selalu konsisten dan berani menjaga kebenaran. Jabatan taruhan. Ya, itulah ya. Saya malah punya cerita lucu nih ya. Saya join sama perusahaan, karyawan di PKWT, ada audit dari apa namanya, dari klien. Ada audit dari klien. Terus kemudian saya ajukan untuk yang perjanjian kerjanya sudah expired, PKWT expired ya, untuk lalu kemudian tidak di PKWT tapi di PKWTT. Ya berhasil. Ya. Karyawan-karyawan yang tidak UMK ya, saya minta sama bos wajib UMK, ya berhasil. Ya. Tapi setelah itu bos juga mikir, waduh kok biayanya terus besar ya. Nah. Silakan. Yang mau diskusi silakan. Mau tanya Pak, Mas. Jadi Ya, untuk talent acquisition sendiri, kalau misalnya kita punya alasan pribadi karena memang kita rekrut terlalu banyak, kita pegang posisinya banyak banget, sehingga kita memang nggak berkemungkinan time managementnya untuk infoin kandidat-kandidat yang nggak lolos. Contohnya kayak Mas hiring begitu, gimana tuh solusinya? Ya, mereka kan punya apa namanya, keinginan untuk tahu. Jadi meskipun banyak itu jadi konsekuensi. Ya, harus dikasih tahu. Lah caranya gimana? Ya bisa aja kan, ya di email. Ya kan? Atau Baik, mungkin tetap yang memang untuk peraturannya memang tetap kita harus infoin ya. Ya, etikanya seperti itu, Mas. Ya, etika HR-nya kita harus tetap menghargai orang lah, menghargai kandidat ya. Mereka kan juga nunggu-nunggu, ya kan? Jadi ya dikasih tahu lah, ya bagaimanapun caranya. Kasih tahu melalui email, misalnya ada 1.000 orang gitu ya, kita kirim email. Ya, kita kirim email, satu email ya,
Untuk para kandidat yang atau para pelamar yang menerima ini berarti tidak dilanjutkan bisa, ya. Artinya prosesnya sudah berhenti. Kalau kurang pengen tahu karena apa ya, silakan nanti bisa tanya, ya. Main yang ada dulu, nggak usah dicari-cari bonekanya. Bapak, bagaimana jika perusahaan tidak menjalankan regulasi pemerintah, namun di satu sisi karyawan tersebut tidak berkeberatan dan tetap menandatangani kontrak yang diberikan? Etika kita sebagai gimana? Ya, Mbak, nggak mungkin terus kemudian karyawan itu tidak keberatan. Yang ada karyawan terpaksa karena apa? Butuh namanya kerja. Ya. Nah, etika kita sebagai HR gimana? Ya kita ngomong sama atasan, Pak, Bos, ini seharusnya tidak boleh. Ya, kita harus mengikuti aturan pemerintah yang berlaku seperti ini. Bos tetap pengen ikutin maunya sendiri. Ya, kita cari-cari pekerjaan yang lain. Ya. Jangan bertahan di perusahaan yang nggak normatif, karena apa? Jujur ya, ketika kita ada di perusahaan yang nggak normatif, apa yang terjadi? Kompetensi kita nggak akan nambah-nambah kok. Ya, kita nggak akan bisa belajar yang lebih tinggi ilmunya. Urusan kita ya administratif aja, ya melanggar peraturan aja nggak bakal naik kelas. Nah, saran saya sih pingin sih ya perusahaan-perusahaan seperti itu mungkin ya agak nggak enak sih ya. Ya kalau misalnya bisa diinformasikan ya jangan join di perusahaan ini karena perusahaan ini suka melanggar ya. Nah kalau kita punya asosiasi HR yang kuat ya, jangan sampai di perusahaan itu ada HR-nya. Supaya apa ya? Supaya bingung bosnya. Ya seperti itu. Oke, Mas Utomo, dalam hal pemberitahuan tidak diterima itu wajib ya, walau via email. Bagaimana jika sebelumnya sudah diberitahukan bahwa semisal setelah 1 minggu tidak ada panggilan berarti dianggap tidak diterima. Nah, kalau tidak dianggap itu kan belum tentu juga. Siapa tahu sebenarnya diterima tapi akhirnya kelupaan. Maka yang lebih baik adalah memberikan informasi meskipun via email. Ya, kita kirim 1 email ke banyak yang ditolak, banyak kandidat yang ditolak kan bisa juga. Pak, bagaimana dengan sistem merumahkan karyawan dengan kondisi perusahaan sedang tidak baik keuangannya? Dan berapa lama baiknya? Waduh, kalau berapa lama baiknya ya, kalau misalnya bisa ya nggak dirumahkan. Ya. Lalu selama freeze apakah karyawan dapat mengajukan PHK, Pak? Ya bisa aja. Ya. Bagaimana HRD menyikapi tadi loh, ya HR itu harus punya kompetensi bisnis. Ya. Yang namanya merumahkan karyawan itu semaksimal mungkin itu jadi opsi terakhir. Karena apa? Merumahkan karyawan atau mungkin menggilir ya, giliran masuknya itu nanti jadinya gajinya turun. Ya kan gajinya berkurang. Ya, semaksimal mungkin kalau misalnya bisa ya jangan. Kalau berapa lamanya ya jangan lama-lama. Ya, segera lakukan perbaikan di internal perusahaan, minimalkan kos-kos, ya, biaya-biaya yang nggak perlu. Pak, bagaimana sikap HR kepada atasan dan bagaimana cara HR menyampaikan ke karyawan di mana ada kondisi di awal aturan lembur sesuai dengan hitungan UU, tapi pimpinan ingin merubah hal itu. Ya ngomong sama pimpinan ya,
bahwa aturan yang digunakan adalah aturan yang sesuai UU. Kalau tidak, itu akan menjadi hutang bagi perusahaan sampai kapanpun. Tanya Pak, posisi HRM dengan permintaan organisasi untuk melakukan dirty job ini apa nih? Menyingkirkan karyawan yang tidak disukai oleh petinggi. Tadi kan ada ya, orang negro tadi ya. Ya jangan mau. Nah, kalau mau disingkirkan kan harus ada alasan yang tepat. Harus ada alasan yang kuat. Oke. Pengunduran diri yang tidak direspon pimpinan, karyawan tidak masuk kerja, perusahaan tidak melakukan panggilan. Status karyawan, ya status karyawan masih karyawan lah Mbak. Kalau misalnya belum keluar, belum di PHK, dia belum resign, ya masih status karyawan. Oke, apakah etika HR ini bukan bisa diimplementasikan Mbak? Oh, kalau etika HR ya diimplementasikan di divisi HR lah ya. Kalau di luar divisi HR ya nggak bisa. Ya. Kalau di divisi operasional itu namanya Code of Conduct internal perusahaan. Ya, seperti itu. Nah, ini sebentar ya, saya share screen dulu. Saya kelupaan info teman-teman ya. Untuk teman-teman yang butuh dokumen-dokumen bisa akses di sini ya. Ini linknya ada di sini. Ada macam-macam dokumen. Ada SOP ya. SOP HR, GE, purchasing, gudang, logistik ini cuma 89.000 murah. Terus kemudian kalau butuh mau belajar sendiri ada tentang audit HR ya, ada 29 lebih materi ya. Ini paket materi belajar 1. Linknya ada tadi di pesan ya. Terus kemudian materi belajar 2, ini materinya juga banyak. SOP 2 ini macam-macam, ada SOP GE ini listnya SOP GE, SOP K3 ya, form-form K3. Terus kemudian SOP HR ini isinya ya. Ini SOP HR banyak, ada form-form ya. Form perintah lembur, form tunjangan kesehatan meninggalkan pekerjaan, form analisa kebutuhan pelatihan ya, form evaluasi pasca pelatihan. Ini ada di SOP di paket SOP 2 ya. Terus kemudian ada juga kumpulan KPI ya, SOP 2. Terus ada paket job desk dan draft ya. Isi ada di gambarnya ada di sini. Nah, ini yang paket draft ya. Teman-teman bisa isi, terus kemudian ada juga yang video 13 materi yang di paket HR, paket materi belajar 2 ini ya. Ada videonya, kalau misalnya teman-teman mau, bisa akses di link yang ada di sini ya. Tadi linknya ini tadi ya. Masih saya buka ya. Tapi nanti kok kadung ditutup, sudah kalau terlanjur ditutup ya saya nggak buka lagi, biasanya seperti itu. Nah, untuk presensi ada di sini. Nah, ini teman-teman untuk cara mendapatkan sertifikat ya. Nah, kan gratis ya. Materi nanti dibagi, sudah ikut webinar gratis. Nah, caranya untuk dapat sertifikat, teman-teman install aja aplikasi TikTok ya. Terus kemudian follow akun Cak HRD atau cari aja nama saya, Ferry Alexander ya. Terus kemudian teman-teman follow ya. Ini diisi ya, nama, nomor WhatsApp, terus kemudian nanti tambahkan capture kalau teman-teman sudah follow TikTok ya. Terus kemudian linknya download di sini ya, Bitly sertifikat etika HR, tapi ini akan saya share tanggal 11 Juni jam 12 siang, mulai jam 12 siang. Ya.
Nanti teman-teman bisa mulai download. Kemudian link ini tertutup otomatis pada 10 Juni jam 6 malam. Jadi besok lusa ya, jam 6 malam akan tertutup otomatis untuk bisa dapat sertifikat. Nah, ini linknya saya share ke teman-teman ya. Link sertifikatnya ada di sini. Silakan diisi ya, kita proses tulis. Atau mungkin saya kasih link ini aja lah ya, supaya gampang. Copy paste. Nanti teman-teman catat ya, waktu diisi yang ini bit.ly ini disimpan ya, linknya disimpan. Sebenarnya sertifikatnya langsung jadi, cuman saya akan share pindahkan di folder sertifikat HR ini tanggal 11 Juni jam 12. Bagaimana menyikapi pimpinan HR yang main aman atau leda-ledi apa nih? Ketika bersinggungan dengan beberapa konflik maupun kewajiban HR. Maksudnya gimana Mas Boyong? Saya nggak paham. Apakah secara regulasi penggajian karyawan dibayar hanya gaji pokok, upah minimum, tidak serta komponen upah lainnya, tetapi penerapan kerjanya 10 jam dibenarkan? Ya, benar Pak. Ya, karena tidak diperlakukan lembur, nggak boleh nih. Ya, secara etika HR ya ini melanggar ya, menyimpang. Maka harus tetap dibayarkan upah lembur ya. Itu 10 jam ya sama aja kerja paksa namanya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ini bagaimana menyikapi pimpinan yang main aman ya? Kalau misalnya kondisinya aman nggak apa-apa sih ya. Nggak ada konflik dan sebagainya ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya di capture ya. Kalau belum punya TikTok gimana? Ya teman-teman install aja ya. Install TikTok kan gratis ya, nggak bayar. Saya cek nih ya. Oke, sudah 17 orang nih ya. Yang nambah yang follow ya. Nah, ini saya cek yang sudah ngisi ya. Nah, yang sudah ngisi 7 orang nih, baru 7 orang. Ya, Mbak. Oke. Oh ya, teman-teman yang kerja sebagai HR mau join di grup boleh ya. Ini saya tulis linknya. Atau mungkin bisa japri ke nomor saya. Ya, ini sertifikatnya udah jadi nih 11 orang ya, 10 orang, 10 orang.
Ini tinggal saya, nah ini sertifikatnya udah jadi ini langsung. Cuman saya belum pindah, ya. Ini masih proses. Kalau nulis nama ya, nah ini nulis nama itu yang benar kayak gini. Ini Mbak Sri Rizky Rahayu, ya benar ya. S besar, R besar, R besar ya. Kadang ada yang nulis ada huruf kecil ya. Nulis namanya sendiri menghargai dong. Kalau misalnya huruf besar semuanya nggak apa-apa ya. Ada yang namanya hurufnya huruf kecil ya. Oke. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oh, ada pesan. Saya sudah follow isi. Oke. Ya, 25 orang. Untuk rekaman ini nanti akan saya informasikan ya. Saya bagi mau nonton ulang ya. Ada yang nggak sempat lihat ya. Nanti saya share ya. Nanti akan saya kasih link YouTube ya. Bisa nonton atau cari aja YouTube-nya RPP Indonesia gitu ya. Oke, BADMI. Malam Pak Ferry. Ya, silakan Mbak. Oke, Pak Ferry, saya mau izin bertanya Pak. Dari beberapa statementnya Pak Ferry, seperti HR banyak yang masih berperan layaknya hanya di administratif saja, kan seperti itu Pak. Dan memang pada kenyataannya itu berlaku sampai hari ini dan sangat banyak sekali memang. Cuman gini, pertanyaan saya adalah Pak, bagaimana caranya kita untuk bisa ibaratnya ya, memberikan wawasan atau mengarahkan company untuk menyadari bahwa peran HR tidak hanya di sana, seperti itu Pak. Apakah dengan melalui SOP pelan-pelan kita bisa untuk mengajak mereka melihat bahwa kita bisa berperan strategis juga, atau sebenarnya ada hal lain yang bisa kita lakukan, Pak? Ya, jadi Mungkin gini. ada saran dari Pak Ferry. Ya. Ketika kita mau dipercaya sebagai seorang profesional, ya, kita harus memperlihatkan kalau kita profesional. Caranya gimana? Kita punya kompetensi. Ya. Tadi, ya, jadi ini ya, saya kembali ke sini. Saya kembali ke slide. Untuk kita mau dihargai, inilah yang harus kita lakukan. Pastikan kita punya kompetensi yang seimbang sebagai seorang HR. Kita kuasai ilmu-ilmu HR. Entah itu dari sisi IR, dari sisi OD, dari sisi training and development, recruitment and selection. Ya. Semuanya sisi HR kita kuasai. Bukan dari hal secara teori aja maksudnya. Tapi prakteknya juga kita mampu. Susah, iya. Makanya, jadi HR yang kompeten, jadi HR yang bisa dihargai perusahaan itu butuh proses, itu butuh waktu, dan yang penting salah satu, itu butuh maturity. Apa itu maturity? Kedewasaan.
percaya atau tidak ya, teman-teman yang usianya di bawah 35 tahun waktu Anda jadi HR manager, pasti tidak akan terlalu dianggap sama yang dari departemen lain. Usia maturity itu minimal 35. Ya, saya nggak menyalahkan kalau misalnya ada HR manager yang usia 20-25 tahun ya, barusan jadi HR, barusan lulus kuliah usia 22, terus kemudian 23 jadi supervisor, terus dapat kerjaan jadi manajer, nggak masalah. Tapi belum tentu Anda akan dianggap oleh orang-orang manajer-manajer dari departemen lain. Ya, maturity itu dimulai dari usia 35. Proses ketika Anda mulai dari staff sampai bisa jadi manajer dan di usia 35 itu proses Anda untuk belajar banyak hal. Kompetensi HR, cara berkomunikasi, cara menghadapi orang lain, supaya Anda bisa menunjukkan profesionalisme Anda. Dan jangan lupa belajar bisnis efisiensi, Kaizen, ya, Lean Six Sigma, macam-macam. Ini Anda harus belajar, teman-teman harus belajar. Supaya apa? Ketika kita ngomong satu sisi dari sisi HR, ya mereka ngomong, ya kamu HR, kamu punya kompetensi HR. Loh, jangan salah. Mau berbicara masalah efisiensi, saya juga paham. Saya juga bisa menerapkan. Disinilah kita mulai dihargai oleh orang lain di perusahaan. Ya, sambil kita menjalankan etika HR. Nah, di sini ya penting juga kita ada logika, itu harus main ya. Logika main, hati main, ya. Hati main bukan terus kemudian yang gimana sih ya? Maksudnya ya perasaan kita main lah ya. Mana yang baik, mana yang nggak baik. Dan jangan lupa ya, ketika ada diskusi-diskusi manajemen terkait apa yang akan dilakukan perusahaan, ya kita minta untuk bisa ikut. HR itu jarang diajak yang begitu-begitu. Ya, tapi kita minta. Saya boleh dong nimbrung dengerin. Siapa tahu saya bisa ngasih masukan. Ya. Kalau kita sudah punya 3, ya 2 kompetensi ini dan jangan lupa etika ya. Kemanapun kita pergi, pindah-pindah perusahaan, kita pasti akan dihargai. Karena apa? Bisa memberikan dampak positif bagi perusahaan. Ya, zaman sekarang jadi HR cuma HR kompetensi aja masih kurang. HR kompetensi aja ya kebanyakan kerjaannya administratif, ngurusin penggajian lah. Kalau sudah punya keduanya ini, harga Anda akan mahal. Minimal masuk itu, ya minimal lah pindah perusahaan sudah level manager. Bahkan bisa minimal senior manager, GM. Nah, proses ketika misalnya lulus kuliah ya awal-awal masuk jadi HR, ya 10 tahun lah belajar, udah matang. Ya, 35 tahun sudah senior manager bisa. Seperti itu, Mbak. Iya, terima kasih Pak Ferry dan saya lumayan ada insight kenapa. Karena gini Pak, misalnya saya melanjutkan sama pertanyaan saya yang tadi. Kalau boleh cerita sedikit, di tempat saya yang kemarin, itu saya dapat paparan bahwa HR diikutsertakan dalam segala proses perubahan bisnis strategi. Sehingga kita tahu perintilannya ke bawah kayak gimana maunya, kan gitu Pak. Nah, cuman ketika saya move ke company baru,
Di sini saya lumayan kaget, luar biasa kaget bahkan, di mana HR sama sekali tidak diikutkan dalam proses pembahasan segala operasional maupun perubahan strategi. Bahkan adanya kemunculan entitas-entitas baru di company itu leader saya tidak tahu as a HR manager. Jujur di sana saya cukup apa ya Pak ya, simpati sekali dengan beliau gitu, sehingga banyak sedikit paparan ibarat kata pertimbangan-pertimbangan akan posisi ini dibutuhkan atau tidak, dan hitungan-hitungan lainnya saya coba untuk kasih timbang-timbang ke beliau. Namun, mungkin karena memang sudah kultur ya Pak ya, yang tercipta di sana, dan bahkan mungkin saya tidak tahu dan saya tidak berani untuk memukul rata, tetapi beberapa HR di Pulau Bali lebih tepatnya, saya lihat masih banyak di ranah administrasi sampai saat ini gitu, sehingga ketika kita bicara untuk hal yang sifatnya bisnis efisiensi sebagai bisnis partner juga yang sangat-sangat real di sana itu masih belum banget. Nah, hal itu yang buat saya lumayan gemes, gimana ya caranya untuk bisa nih paling tidak minimal di company saya sekarang ini saya bisa kasih paparan bahwa HR nggak hanya sekedar di sana, tapi saya nggak tahu harus move-nya dari mana gitu kan Pak. Nah, jadi dari apa yang tadi Bapak bilang bahwa oke kita harus kuatin kompetensi kita, mau nggak mau kita harus tunjukin bahwa kita punya nih kompetensi atau sertifikatnya ya. Kalau itu adalah caranya untuk bisa show off kepada mereka ya kenapa enggak? Seperti itu. Itu sih yang saya tangkap Pak. Mungkin Bapak bisa memperbaiki mungkin yang saya tangkap tadi. Ya, jadi awal kita nggak usah bicara mulu untuk kita involve ke departemen lain, ya. Ya, untuk perusahaan-perusahaan yang dalam tanda petik tradisional seperti itu ya, cobalah minta untuk ikut meeting-meeting. Ya, bilang aja sekedar sebatas pendengar seperti itu, untuk tahu apa yang ada, untuk tahu apa perubahan penting di perusahaan. Nah, yang kita bisa lakukan apa? Optimalkan departemen HR. Ya, coba perusahaan-perusahaan seperti itu pasti dari sisi HR-nya juga SOP-nya juga belum ada, ya, instruksi kerjanya belum ada, belum belum tertata semuanya lah. Nah, ini yang harus kita lakukan, ya. Buat SOP di HR, ya, terus kemudian mungkin coba pelan-pelan ajak departemen lain untuk buat SOP, review SOP. Nah, HR harus ngayomi, ngajarin, ya. Nah, caranya seperti itu, tapi jujur ya, jujur. Pertama, kursi HR itu adalah kursi panas, ya. Dan orang-orang HR, jangan lupa orang-orang HR itu rata-rata kutu rambut, bukan ya, kutu loncat ya, kutu loncat. Betul Ya kan? lompat, betul banget Pak. Nah, almarhum Pak Anton Subagianto, beliau itu direktur HR senior yang sangat dihormati di Indonesia. Ya, mungkin teman-teman nggak terlalu mengenal, tapi kalau perusahaan Anda ada direktur HR-nya, ya, dan bukan orang baru, coba tanya, kenal nggak sama Pak Anton Subagianto? Ya, direktur HR Indonesia itu angkat topi. Beliau pernah ngomong ke saya, HR itu minimal di perusahaan 5 tahun untuk bisa mengubah perusahaan. Ya, Pak Anton bilang, jangan terus kemudian perusahaan saya yang seperti ini dikatakan baik, apa yang saya katakan untuk perusahaan ngikuti normatif dan bos langsung mau. Enggak juga. Ya, sebagai informasi, ya, perusahaannya Pak Anton itu namanya PT Spindo. PT Spindo ini sudah mulai menerapkan tentang sertifikasi kompetensi, ya, zaman belum ada BNSP, mulai tahun 2012.
Teman-teman belum pernah dengar namanya sertifikat kompetensi. Ya, sertifikat kompetensi itu mulai dikumandangkan 2014. Saya punya sertifikat kompetensi asesor 2015. Nah, mereka sudah mulai menerapkan tahun 2012. Mereka punya yang namanya lembaga sertifikasi internal. Di perusahaan punya lembaga sertifikasi, jadi bukan terus kemudian LSP yang di luaran itu. Ya, sayang di sini nggak ada teman-teman yang lama ya. Ini Mbak Agnes orang lama tapi nggak pernah ikut yang di Surabaya. Pak Anton nunjukkan ya para karyawan yang sudah ikut uji kompetensi uji kompetensi internal ya, karena belum ada BNSP. Mereka yang sudah kompeten dapat duit. Ada yang dapat sekian, beda-beda dapatnya. Nah, tapi beliau ngomong, ini prosesnya juga nggak mudah. Apa yang saya katakan ke bos, saya sebagai seorang direktur HR, belum tentu juga bos mau nurutin. Sekarang bos nggak nurutin, besok saya ngomong lagi. Besok saya ngomong lagi. Besok saya ngomong lagi. Sampai bos akhirnya mungkin jenuh ya bos saya, dengerin itu terus. Ya udahlah, ikutin. Nah, itulah yang perlu kita lakukan. Ya, ubah dulu di HR. Perlihatkan HR ini, departemen HR ini departemen yang produktif, yang orangnya komunikatif, orang yang menjunjung tinggi etika di HR tadi yang seperti yang saya sharekan. Terus kemudian mau ngajarin departemen lain, memberikan ilmu, menghargai departemen lain, training and development-nya jalan. Nah, dari training and development jalan, ya, maka seharusnya produktivitas perusahaan bisa naik. Dari situlah mungkin dampak HR baru bisa dirasakan. Perusahaan nggak punya duit untuk trainingkan karyawan. Sebenarnya perusahaan bukan nggak punya duit, ya, tapi nggak mau mengalokasikan. Ya, kita belajar sendiri. Ya, kalau perlu ikut training sendiri supaya Pak. Sebenarnya gini loh. Kalau teman-teman punya mindset ya, ada juga kemarin yang mau ikut training, saya nggak punya duit Pak Ferry. Hei, saya kasih tahu teman-teman, ya, saya pernah ikut CRP ya, pengen ikut CRP itu kondisi saya jobless, saya pinjam duit ke saudara, ya, tapi setelah saya lulus CRP, saya merasa confidence, langsung jadi konsultan, buka, cari klien, dapat klien, puji Tuhan, ya. Segala sesuatu yang kita tabur untuk diri kita, untuk namanya otak di sini, itu tidak akan percuma. Ya, percayalah, Anda mau ikut training yang harganya mahal, jujur ya, saya ikut training ISO dan sebagainya itu dikatakan sudah balik modal enggak, tapi itu menambah cara berpikir saya, ilmunya ada. Ya, jadi teman-teman yang harus belajar, sisihkan uangmu untuk dirimu sendiri, ya, anggap untuk dirimu sendiri. Karena apa? Namanya kita belajar itu kita nabung untuk diri kita sendiri. Ketika kita memberikan dampak untuk perusahaan, kita nggak kekurangan ilmu kita kok, ya. Tapi ketika kita melaksanakan mengimplementasikan apa yang kita tahu, kita akan diperhadapkan dengan kesulitan dan kesulitan. Nggak ada masalah. Nah, ketika kita menghadapi kesulitan inilah yang namanya kita cari jalan keluar, ya, untuk bisa implementasi. Di situ yang namanya kompeten. Kompeten itu bukan sertifikat BNSP Anda terus kemudian buat portofolio, ngebut malam-malam, ya, sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Enggak seperti itu.
Bukan sertifikat itu bukan di atas kertas selesai, enggak. Ya, kalau Anda nggak bisa implementasi, ya percuma. Kemarin ada tuh Mas Arif Yuda atau siapa nggak tahu nih, Mas Arif Yuda ada nggak di sini yang Arif Yuda? Nggak ada nih, nggak ada. Ya, dia baru join di RBP Jateng. Mas Ferry ada nggak rekomendasi LSP? Waduh Mas, saya nggak berani rekomendasi. Saya ini berdiri di 2 LSP. Yang satu saya gabung sebagai tempat uji kompetensi, yang satu saya gabung sebagai asesor. Saya nggak berani merekomendasikan karena apa? Saya ngerti bagaimana uji kompetensinya. Apalagi yang LSP yang lain, ya. Bahkan ada LSP yang saya dengar juga, sorry itu sih ya, entah benar enggak, tapi saya menilai seperti itu. Ini penilaian saya secara pribadi, ya. Yang hanya bagi-bagi sertifikat. Saya nggak terlalu percaya sama namanya sertifikat BNSP kok. Ya, saya nggak terlalu percaya. Saya ngomong sama Mas Arif Yuda ini, ya, Mas, Anda ikut mau dimanapun nggak jadi masalah. Tapi bukan itu namanya kompetensi, bukan di atas kertas. Ketika Anda bisa mempraktekkan, ya, itulah yang namanya kompeten. Ya, jadi praktekkan dulu di HR, ya, kemudian HR coba membantu departemen lain supaya bisa dirasakan training development jalan, mulai belajar pengukuran ya, kalau misalnya di training ya evaluasi trainingnya minimal level 2, jangan level 2 ya, level 3, level 4, bisa ngitung rotinya, itu lebih bagus lagi. Ada money value-nya, itu yang kita bisa tunjukkan ke atasan. Nah, jangan sampai jadi HR yang kutu loncat. Itu poin pentingnya di situ. Oke, semakin karena sertifikat sudah dibagikan, materi sudah dibagikan, semakin sedikit yang join. Ada lagi pertanyaan? Mungkin satu lagi sebelum saya tutup. Terima kasih banyak Pak Ferry. Oke, silakan. Sorry, saya agak batuk nih ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau mengomentari? Silakan. Ada yang mau sharing? Boleh. Kalau kutu loncat sebagai HR, apakah bisa lebih baik untuk pengembangan karir, Pak? Kalau pindah-pindah sih mungkin naik jabatan, naik posisi mungkin iya ya. Tapi kalau misalnya Anda mengimplementasikan, pasti kerjaannya yang dilakukan ya administratif. Ya, kebanyakan seperti itu ya, yang ngerjain payroll. Kalau ngomong peningkatan produktivitas ya enggak. Ya, pasti kebanyakan seperti itu. Oke, ini tadi kalau udah training dan sudah dapat sertifikasi tapi nggak ada wewenang di bagian itu gimana, Pak? Ya, teman-teman buat aja, tawarkan ke atasan. Ya, Pak, ini saya ada buat struktur skala upah misalnya, ya kan? Nah, tujuan struktur skala upah seperti ini. Ini saya sudah buatkan, Pak. Mungkin bisa coba diterapkan karena memang aturannya harus struktur skala upah harus loh. Jadi ketika teman-teman mempraktekkan suatu hal ya, itu harus ada dasar hukumnya. Apalagi struktur skala upah kan untuk bekal kalau mau PP atau PKB-nya disahkan. Ya. Nah, dikasih tahu kenapa harus ada PP atau PKB, yaitu jadi sumber aturan untuk
ngasih surat peringatan ke karyawan misalnya, ya kan? Mbak Anggi, oke tadi kelewatan ya Mbak ya. Mbak Angginya masih ada nggak? Pak izin bertanya, apa yang harus dilakukan HR jika ada salah satu karyawan yang bermasalah, namun karyawan ini seorang privilege direktur karena anak dari kolega direktur, dan direktur berusaha untuk melindungi karyawan tersebut. Case karyawan tersebut melawan atasan bahkan melakukan tindakan yang tidak semestinya, seperti mendorong atasan saat atasan meminta karyawan ini untuk menyelesaikan pekerjaannya sebelum pulang dan masih di jam kerja. Saran saya, HR susunlah yang namanya Code of Conduct, ya, atau panduan perilaku. Rumuskan, terus kemudian minta ACC dari direktur, umumkan ke karyawan semuanya, terus trainingkan, ya, sosialisasikan dalam bentuk training, ya, bagaimana menghargai sesama, berkomunikasi dengan atasan, ya, kalau seperti ini sih sudah nggak sopan sih sebenarnya, ya, harusnya bisa dikasih SP3 atau mungkin SPHK ya bahkan ya, seperti itu Mbak Anggi. Oke, kita sambung next time ya. Rencana mungkin minggu depan setelah tanggal 18 ya, minggu setelah tanggal 18, kalau misalnya ada waktu saya akan bahas tentang apa namanya NDA ya, non disclosure agreement. Jadi kalau misalnya apa namanya, apa tuh sertifikatnya dari mana apanya Mbak? Oh ngisinya, ngisi sertifikatnya. Tadi linknya udah dibagi tadi di atas. Ya ini linknya nih, ya saya share ulang ya. Non disclosure agreement itu tidak boleh bekerja di industri yang sama ya. Saya akan share mungkin nanti di atas tanggal 18. Oke, kita ketemu next time ya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat ya, bisa menjadi panduan teman-teman untuk sebagai area profesional ya. Sukses untuk semuanya, sehat selalu ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, Pak. Oke, saya close ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak.